Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini kami akan menceritakan sebuah hikayah, kisah seseorang hamba sahaya atau seorang budak yang menjadi waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hikayat ini diterangkan di dalam kitab An-Nawadir lil Kulyubi halaman 14. Singkat ceritanya begini. Dikisahkan ada seorang laki-laki yang kaya raya yang ingin membeli hamba atau membeli budak. Dan di saat ia memilih budak-budak yang akan dibelinya, sang kaya ini melihat ada seorang budak yang dari penampilannya mengesankan seperti budak yang taat. Ia pun membelinya dan membawanya pulang. Dan di saat budak itu sudah dimiliki, budak ini meminta 3 permintaan kepada tuannya. Budak mengatakan, wahai tuanku, aku berjanji akan selalu mematuhimu. Namun aku juga memohon kepadamu Tuan, agar engkau juga mau mematuhi 3 permintaanku. Kemudian si majikan ini menjawab, baiklah, katakan apa 3 permintaanmu. Budak mengatakan, permintaanku pertama, janganlah engkau melarangku untuk melakukan sholat ketika sudah masuk waktu sholat. Permintaanku yang kedua, izinkan aku melayanimu hanya di waktu siang hari saja. Dan biarkan aku melakukan apa yang aku mau di waktu malam hari. Kemudian permintaanku yang ketiga, berikanlah kepadaku satu tempat di mana tempat itu tidak dimasuki oleh siapapun saja. Karena simpati orang kaya ini pada sang budak yang terlihat taat ini, ia pun menuruti semua permintaan yang diajukan kepadanya. Si kaya mengatakan, baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sekarang marilah engkau ikut denganku. Aku memiliki beberapa rumah. Pilihlah mana yang engkau sukai. Lalu budak itu pun mengikuti tuannya mengelilingi rumah-rumah yang dimiliki tuannya. Dan di saat si budak ini melewati rumah yang begitu jelek, yang hampir roboh, bahkan sudah tidak layak pakai, si budak ini berkata kepada tuannya, Tuan, biarkan aku memilih rumah ini untuk aku tempati. Ini permintaannya. Kemudian si majikan menjawab, kenapa engkau justru memilih rumah yang tidak layak pakai? Padahal banyak rumah-rumahku yang lebih layak dari rumah ini. Budak menjawab, Tuanku, justru rumah seperti inilah yang sangat nyaman untuk aku tempati bersama tuanku, bersama Tuhanku. Kemudian si kaya ini menjawab, baiklah, kalau kau memang menginginkan seperti itu, tempatilah rumah itu. Begitulah hari-hari dijalani oleh si budak. Di siang hari ia menghabiskan waktunya untuk melayani majikannya, tuannya, dan di malam hari ia menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di rumah reot yang ditempatinya. Pada suatu malam,
Sang tuan mengadakan pesta dengan teman-temannya. Sang majikan ini mengadakan pesta dengan teman-temannya. Mengadakan jamuan, makan, dan minum bersama teman-temannya. Ketika sudah larut malam, ketika teman-temannya sudah mulai pergi pulang satu persatu, dia memilih jalan-jalan mengelilingi rumah yang dimilikinya. Dan di saat ia melewati rumah reot yang ditempati oleh budaknya, dia menyaksikan salah satu kamar yang menyala, terang, bersinar. Dia pun terkejut dan mendekatinya. Di saat mendekatinya, dia sangat terheran-heran. Dia sangat kagum ketika melihat bahwa ternyata cahaya itu muncul dari lampu yang tergantung di langit. Lampu yang tergantung di langit. Dan menerangi si budak yang sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah sujudnya, budak ini bermunajat kepada Allah, kepada Tuhannya. Bagaimana munajatnya? Ilahi, aujabta ala khidmati maulaya naharon, walaulahu mashtaghaltu illa bi khidmatika alaili wa nahari. Kata budak, ya Tuhanku, Engkau mewajibkan kepadaku untuk melayani tuanku di waktu siang hari. Andaikan Engkau tidak mewajibkannya padaku, niscaya aku menghabiskan waktu siang dan malamku untukmu, ya Rob. Ini kata si budak. Sangat luar biasa sekali. Si budak ini terus merengek-rengek dengan doa-doanya di sepanjang malam itu. Ia tidak sadar bahwa tuannya, majikannya sedang menyaksikan di belakangnya. Hingga pagi pun tiba, dan dengan sendirinya lampu yang menerangi budak itu terangkat dan menghilang di atas langit. Tanpa dikomando, atap kamar yang tadinya terbuka tiba-tiba tertutup seperti semula. Terheran dengan apa yang disaksikan oleh tuannya ini. Kemudian si majikan atau tuannya ini menceritakan kejadian aneh ini kepada istrinya. Dan keesokan harinya, si tuan dan istrinya, si majikan dan istrinya ini menyaksikan kejadian yang sama dengan malam-malam sebelumnya. Begitulah seterusnya. Pada akhirnya tuan kaya ini, si majikan ini memutuskan untuk memerdekakan budaknya, yang ternyata budaknya adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Budaknya adalah waliullah. Tuan ini mengatakan kepada budaknya, anta hurrun biwajhillah, engkau merdeka karena Allah. Dan pada saat budak ini tahu bahwa ritual-ritual ibadahnya dan juga kelebihannya diketahui oleh orang-orang lain termasuk majikan dan istrinya, ia langsung menengadahkan tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilahi kuntu as'alu alla takshifa satri wa alla tadharu hali fa idza kashaftahu fa'aqbidni ilaika. Duhai Tuhanku, aku meminta kepadamu agar engkau tidak membuka tutupku dan tidak menampakkan kepada orang lain atas apa yang aku lakukan. Tidak menampakkan kepada orang lain tentang keadaanku. Kalau ternyata sekarang engkau membukanya ya Rob, ya Tuhan, maka cabutlah nyawaku sekarang juga. Dan seketika itu saudara, budak ini meninggal dunia. Inilah sebuah kisah
inspiratif bahwasanya budak adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku dimanapun Anda berada, oleh karena itu marilah kita ambil pelajaran bahwasanya terkadang seorang budak lebih baik daripada majikannya, seorang pembantu rumah tangga, seorang kuli lebih baik daripada majikannya, ibadahnya lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sebagai manusia tidak mudah untuk meremehkan apakah itu seorang budak, seorang pembantu, seorang kuli. Yang paling mulia di sisi Allah adalah keimanan dan ketakwaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.